Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif. Saya berasal dari Surabaya, seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah Surabaya. Terletak di dekat jembatan Suramadu, tepatnya di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya, pendiri Hadratus Syekh Haji Ahmad Asroi Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Sekaligus juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 2 di LPTK UIN Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di madrasah tempat saya mengajar, yaitu di Al-Fitrah Surabaya. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 6A dengan materi hukum bacaan roh, yaitu temanya hukum roh tafkhim. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semuanya sehat semuanya ya? Sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan memperlihatkan formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 5 tahun 2022. Anak-anak, mari kita baca doa bersama-sama. Sikap berdoa. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. Selanjutnya siapkan pensilnya, siapkan buku tulisnya, ya diambil. Kita sudah absen dulu ya. Ada yang sudah masuk anak? Ada. Sakit ya, satu ya. Abdul Majid. Terus Ahmad Alfian Syah Putra Effendi. Ahmad Firdaus Ramadan. Ahmad Fitra El Arif.
Ahmad Nopal Ardiansyah. Ahmad Faza Darwis. Hadir. Hadir. Goyangan sendiri ya. Yang nggak masuk Fikri ya. Ya. Sakit ya. Kita doakan anak-anak ya. Semoga semuanya yang sakit diberikan kesembuhan. Coba semuanya nunduk, tangan diangkat. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Khususun juga ajilan tajab wa antal mu'afi wa fi al-gharqiyah. Al-Fatihah. Berikutnya perhatikan anak-anak, untuk mata pelajaran hari ini kita lanjutkan pelajaran tentang hukum bacaan roh ya. Perlu diperhatikan untuk hari ini nanti materinya adalah khusus roh yang dibaca tafkhim atau roh tebal ya, bisa dilihat di layar ya. Tujuan pembelajaran adalah menelaah bacaan hukum roh ya, dan nanti mengamati ya dan menguraikan hukum bacaan roh tafkhim. Oke, berikutnya adalah nanti kita diskusi bersama. Sudah kita bagi menjadi 3 kelompok ya, untuk diskusi tentang hukum bacaan roh tafkhim. Baik tuh? Understand? Siap semuanya anak-anak? Siap. Allahu Akbar. Masih semangat semua? Masih. Oh, semangat. Biasanya semangatnya ya. Padahal sudah agak siang ini ya. Tadi sudah istirahat, sudah makan semua ya. Oke, anak-anak perlu diperhatikan untuk yang kemarin kita pelajaran tentang surah Al-Qadar. Nah, coba sekarang dibaca bersama-sama surah Al-Qadar. Mari bersama-sama dibaca surah Al-Qadar. Ta'awud bersuara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berikutnya diperhatikan untuk kegiatan hari ini ya, untuk peraturan kita dalam 2JP ini. Perhatikan ya. Yang pertama, nanti kita bersama-sama amati bersama ya. Mengamati dengan tertib, dengan seksama, dipahami betul dengan baik tentang hukum bacaan roh. Karena hukum bacaan roh ini memang agak sulit ya. Memang agak sulit, jadi fokus ya. Oke, siap semuanya? Oke. Coba kayaknya masih lemes gini ya. Coba sebelah sini ya. Tepuk semangat. Mempraktikkan ya. Kalian nanti baca bersama-sama. Terus dari setiap kelompok nanti kita coba suruh untuk presentasi, maju, membaca, mengurai dan menjelaskan tentang hukum bacaan yang nanti dibaca. Oke, semuanya sudah siap semuanya? Siap, Ustaz. Oke. Nah, berikutnya coba kalian amati yang ada di bukunya tentang hukum bacaan tafkhim ya. Perhatikan tentang hukum bacaan tafkhim. Hukum roh tentang bacaan tafkhim. Nanti yang memang belum paham bisa langsung ditanyakan ya. Oke, anak-anak, coba sekarang ada yang mau dipertanyakan dari kelompok 1 dulu, coba sini. Oh, sudah ya, silakan coba. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu ain ya, Dan? Oh iya, belajar ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Kalau salah berarti dosa ya? Kalau salah membaca Al-Quran tidak pakai ilmu tajwid, ya hukumnya maksi,
maksiat mendapatkan dosa. Oke, ada lagi? Coba kelompok 2. Waduh, semangatnya. Coba jadi tanyakan apa yang ditanya. Selain ilmu tajwid, apa ada lagi ilmu yang mempelajari tata cara Al-Quran? Oh, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara baca Al-Quran. Selain ilmu tajwid, apakah ada lagi? Gitu ya. Bisa diperhatikan ya. Di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang mengenal hukum bacaan roh tafkhim ya. Hukum roh tafkhim. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan suatu ibadah. Ya, jadi membaca Al-Quran juga anak-anak juga termasuk ibadah ya. Kita coba perhatikan dengan bersama ini pembagian hukum roh. Nanti bisa ditanyakan yang ada yang belum paham ya. Hukum roh di sini dibagi menjadi 3, yaitu roh tafkhim dan roh tarqiq. Roh tafkhim adalah roh tebal, roh tarqiq yang dibaca di tipis. Yang berikutnya adalah jawazul wajhaini. Jawazul wajhaini di sini adalah boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarqiq. Ya. Dalam membaca ayat Al-Quran harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ya. Jadi kita terapkan yang mana yang dibaca tebal, yang mana yang dibaca di tipis, yang mana yang boleh dibaca dua-duanya. Oke. Berikutnya kita memahami yang hukum bacaan roh tafkhim. Coba yang pertama dulu. Kelompok 1 dibaca roh yang berarti atau pada tanwin. Yang kedua yang ketiga Sukun atau huruf yang waqaf yang huruf sebelumnya yang keempat roh sukun karena waqaf yang didahului dengan fathah atau dhamma. Yang kelima roh sukun karena waqaf sebelumnya huruf sukun dan sebelumnya lagi huruf fathah atau dhamma. Terus roh sukun karena waqaf didahului dengan huruf isti'la. Berikutnya roh sukun sebelum kasroh dan setelahnya huruf isti'la hidup ya. Roh sukun yang di dalam jawazan walaupun harakatnya kasroh. Coba kita mulai satu-satu nanti ya di sini ya. Oke. Ini perhatikan pertama apa tadi? Roh atau dumatan di sini Allah ya, coba bersama-sama Allah. Itu yang berharokat fathah dulu. Yang berharokat adalah Allah ya. Yang kedua dhamma, fathah tanwin dulu ya. Fathah dan fathah tanwin. Yaitu Rabbana bersama-sama Rabbana. Ra itu namanya ra tafkhim. Naron hamiyah. Ron ron tafkhim karena fathah tanwin. Coba kelompok 1 dulu. Ra ya Rabbana. Ra ada hukum bacaan ra tafkhim. Kenapa? Roh yang berharokat kelompok 3 naron hamiyah. Ron ada hukum bacaan roh tafkhim. Kenapa? Karena ada fathah tanwin. Ada harokat fathah tanwin. Yang pertama. Yang kedua roh dhamma atau roh dhamma tanwin. Roh dhamma atau roh dhamma tanwin. Nah, diperhatikan contohnya. Alla taziru waziru taziru. Ya dibaca tebal. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Di sini ada hukum bacaan roh tafkhim. Kenapa? Karena berharokat dul. Berikutnya adalah narun hamiyah.
Ya, kenapa? Ro yang berharokat dhamma kan? Itu? Mudah atau sulit? Mudah ya? Oke. Ini ada apa? Ada yang masih mudah. Nanti ada yang sedikit agak sulit ya, tapi dipahami dari awal. Berikutnya adalah coba nomor 1 dibaca. Ro sukun karena waqaf yang huruf sebelumnya berharokat ataupun ini alhaakumut takatsur. Jadi sini perhatikan di sini ya, perhatikan itu ada ro sukun sebelumnya harokat dhamma ya. Ro sukun karena waqaf ya. Jadi sebelumnya harokat fathah atau dhamma. Ini kan karena waqaf. Tur kan karena waqaf sebelumnya dhamma. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini yang fathah. Sukun sebelumnya fathah karena waqaf. Coba alhaakumut takatsur bersama-sama. Alhaakumut takatsur. Coba ada bacaan apa? Taqdim. Kenapa? Ro sukun sebelumnya harokat fathah atau dhamma. Kalau yang ditul harokat apa? Dhamma. Diperhatikan ya. Diperhatikan apa namanya? Hurufnya atau harokatnya. Berikutnya ini surah Al-Fajr. Coba wal fajr walayalin 'ashr wal fajr. Ada apa bacaan? Taqdim. Karena ada apa? Sebelum huruf sukun dan sebelumnya lagi huruf yang berharokat. Nah, huruf istilah ada berapa? Ada 7. Coba bersama-sama. Ya. Atau terkumpul pada lafaz ussatin tiu ya. Alhamdulillah untuk materi pelajaran ro hari ini sudah selesai tentang ro tafkhim. You understand? Yes. Ya, untuk setelah ini coba diskusi dengan teman-teman kelompoknya ya. Nanti maju satu-satu mengurai dan memberikan contoh tentang hukum ro tafkhim. Oke. Hasil diskusinya. Ya, cari perhatikan tentang yang saya jelaskan tadi ya. Boleh didiskusikan. Mungkin ada yang belum paham bisa didiskusikan dengan temannya dulu. Nanti juga bisa ditanyakan dengan saya ya. Oke. Salah satunya bagian menulis kesimpulan diskusi. Ya, silakan ditulis. Ayo. Mulai diskusinya. Ya, perhatikan ya. Pasti kalian tahu ya. Sini, ya mana? Sudah menemukan berapa catatan? Ini 1. Mengharokat fathah atau fathah tanwin. Contohnya Razaqo, Tabaraka, Rabbana atina, Khabiran. B. Ro berharokat dhamma atau dhamma tanwin. Gimana cara baca yang A ini? Ro berharokat fathah atau tanwin. Contoh Razaqo, Tabaraka, Rabbana atina, Khabiran. Diskusinya mungkin sudah agak cukup ya. Coba teman-teman kita baca bersama-sama dulu surah Al-Kautsar ya, surah Al-Kautsar. Nanti kita uraikan, kita pahami tentang hukum bacaan rohnya. Ayo bersama-sama dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bersama-sama satu kelompok ya. Satu ayat ya. Al-Kautsar. Coba sini dulu. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Ya, sadaqallahul Azim. Sekarang coba Ustaz tanyakan. Inna a'tainakal kautsar. Kal kautsar. Coba. Kal kautsar. Sama-sama. Kal kautsar. Tahu ada hukum bacaan apa? Tafkhim. Oh, tafkhim. Kenapa? Sukun didahului karena sudah. Coba maju satu-satu membaca surah Al-Kautsar dan jelaskan tentang hukum bacaan yang ada di hukum roh yang ada di surah Al-Kautsar. Sama Umar, bertiga, ayo. Nah. Nah, ayo, coba jelaskan, baca dulu, terus jelaskan dan uraikan tentang hukum bacaan roh ya. Pada ayat yang dibaca kalian. Yuk, yang lain perhatikan. Nanti boleh tanya ya, ditanyakan kepada temannya tentang hukum bacaan roh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Coba dijelaskan. Ada yang hukum roh tafkhim? Satu-satu coba dijelaskannya. Jadi kamu dulu. Al-Kautsar. Bacaan tafkhim karena roh yang sebelumnya berharokat fathah. Berikutnya ada lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Rabbika wanhar. Bacaan roh tafhim, roh didahului harokat fathah karena wakaf. Kan teman-temannya coba tentang hukum bacaan roh. Yo, biar dijawab nomor 1. Coba nih. Ya, silakan. Huruf isti'la. Ya, coba huruf isti'la ada berapa itu? Ada yang tanya. Ada 7. Oh, ada 7. Sebutkan. Kha, shad, ta, ghain, qaf. Berikutnya kelompok 2, ayo. Nizam sama siapa aja? Ayo semuanya. Boleh, Bahya, ayo. Ya, silakan. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar. Ada bacaan tafhim karena ada roh fathah. Karena ada roh sukun sebelumnya roh fathah karena waqaf. Inna syani'aka huwal abtar. Karena ada roh sukun sebelumnya harokat fathah. Bacaan roh tafkhim. Contohkan terus, jelaskan ya. Ya. One out. Nah, itu contoh lain. Jelaskan kenapa di haud itu dibaca Roh tafhim nah, karena ada roh sukun didahului harokat Fathah. harokat fathah, ada roh fathah roh sukun. didahului harokat fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Sama-sama. Surat Al-Qadar. Wa ma adraka ma ra. Juga namanya ra. Tafkhim itu ra fathah. Coba wa ma adraka. 2, 3.
Ikatu waghu. Juga ada rotam. Itu rotum. Tanazzalul malaikatu waghuhu fiha biizni rabbihim. Biizni ra. Ada rotam. Biizni rabbihim min kulli amr. Alhamdulillah untuk materi roh sudah selesai. Fahimtum? Semuanya paham? Kelompok 1 paham semua? Kelompok 2? Semua ya. Kelompok 3 paham ya? Oke, sekarang perhatikan ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ini kalian harus perhatikan ini dawuhnya Rasulullah ya. Beliau menyampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik dari kalian ya. Sebaik-baik dari kalian semuanya man ta'allama, siapa saja man ya. Ta'allama, yang mau belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mau dan bisa mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang paling baik sedunia ya, yaitu orang yang bisa, yang mau belajar Al-Qur'an. Paham itu? Semangat semuanya? Semangat. Biasa. Ya anak-anak, kali ini kita sudah selesai pelajarannya. Ayo kita bersama-sama untuk membaca doa penutup ya. Doa seperti biasanya. Sebelum kita tutup dengan doa, ya coba kita praktekkan sedikit ya tentang hukum bacaan roh. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya tegaskan lagi untuk kita supaya tambah rajin membaca Al-Qur'an, tambah rajin belajar Al-Qur'an. Supaya apa? Isra bil Qur'an, supaya dalam hati kita ini tertanam Al-Qur'an, supaya tidak kosong hati kita ya. Saya ingat salah satu hadis yang menjelaskan ketika hati ini tidak ada sedikit pun Al-Qur'an, itu bagikan rumah yang kosong, rumah yang rusak. Bayangkan ya, mau kalian punya rumah rusak? Nah, supaya hati ini tidak rusak, maka isilah Al-Qur'an. Ayo dari sekarang kita hafalkan dari surah Al-Qadar, terus surah Al-Alaq, atau selanjutnya surah Al-Bayyinah dan seterusnya. Ya, minimal kita bisa hafal Al-Qur'an. Kira-kira semangat gak ini hafal Al-Qur'an ini? Ada yang ingin hafalkan 30 juz? Waduh, luar biasa ini, saudara Umar ya. Nanti dilanjutkan menghafalkan sampai juz 30 ya, 30 juz ya. Dan bacanya juga harus diperhatikan dengan baik-baik. Yang terakhir adalah ini yang paling penting ya, supaya hati kita itu bersih ya. Jadi hati yang berkarat, hatinya kalian ini atau hati siapa saja yang berkarat itu supaya bersih, caranya cuma satu, yaitu dengan membaca Al-Qur'an bisa memberikan hati kita yang berkarat. Yang kedua adalah ingat mati. Ingat mati dengan baca Al-Qur'an itu bisa membersihkan karat yang ada di dalam hati. Ya, itu saja dari Ustaz. Kita bersama-sama baca doa. Ya, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa dimulai. Bismillah.